Adik-adik, kita akan memulai ibadah virtual kita. Kita akan satu sejenak. Kita satukan hati kita, pikiran kita tujukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sambil menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita buat
Dengan hati dan wajah bersukacita ya adik-adik. Gak boleh malas, harus berdiri sambil bertepuk tangan. Ikuti gerakan Kak Cahaya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan lagunya satu kali lagi. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Baiklah adik-adik, boleh duduk kembali. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Hongdim. Terlebih lagi kita kalau mau ngasih persembahan boleh ke gereja, kasih ke Pak Pendeta atau ke teacher atau ke guru-guru sekolah minggunya. Kita akan menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia dengan sikap berdoa. Jadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang beri kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaannya. Yesus kayu selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kayu selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali beribadah kepada Tuhan walaupun melalui virtual. Ya adik-adik, Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya sayang ya. Sekalipun dalam keadaan COVID, kita harus tetap semangat. Iya, sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum kita berdoa, Ibu berharap semuanya menyediakan Alkitabnya dulu ya. Ibu kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Ya pasti semuanya sudah megang Alkitab ya. Untuk itu kita berdoa. Kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Secara khusus dalam 1 minggu ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, bahkan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu sehingga kami masih beroleh kesehatan dan keselamatan.
kasih Bapa. Kami yakin dan percaya sekalipun dalam kondisi COVID yang masih melanda bangsa dan negara kami ini, tanpa terkecuali daerah kami Jambi ini, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, kami senantiasa menyerahkan hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, bahkan kami seluruhnya anak-anak Tuhan yang ada dimanapun kami berada, terutama yang ada di kota Jambi ini. Tuhanlah yang melindungi, memelihara dan menyertai kami, sehingga kami dalam keadaan apapun kami beroleh kesehatan dan keselamatan sukacita daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami mau mendengarkan akan firman Tuhan sebagai penopang, penolong dan kehidupan kami, terutama anak-anak sekolah minggu kami. Kami mau undang Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran anak-anak kami dimanapun mereka berada pada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Pimpin dan topang tolong mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Bahkan ketika mereka mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka boleh mendengarkan dengan sukacita. Bahkan mereka juga mampu melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kebodohan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan ini nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, semuanya boleh duduk kembali. Ya, kita mau membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1. Ayo, Kisah Para Rasul itu di mana? Perjanjian Baru. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya ke-6 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ibu bacakan, kamu perhatikan Alkitab kamu. Dalam nama Yesus kita baca bersama-sama. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke sorga." Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Ibu mau tanya, hari Kamis yang lalu gereja kita atau seluruh umat Kristen melakukan ibadah di gereja. Siapa yang tahu itu ibadah apa, sayang? Ayo, siapa yang tahu? Itu ibadah apa yang dilakukan seluruh umat Kristen pada hari Kamis yang lalu? Kalau nggak salah tanggal 13, bersamaan dengan hari raya Idul Fitri saudara-saudara kita. Yaitu adalah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati, hidup dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah kita rayakan pada Paskah bulan yang lalu. Tapi selama 40 hari dia berada di bumi untuk mempersiapkan murid-muridnya untuk boleh menjadi murid atau menyebarkan Injil, menggantikan Yesus atau meneruskan firman Yesus sampai ke ujung bumi. Seperti yang kita baca tadi
di ayat yang ke-8 ya, bahwa murid-muridnya itu diutus untuk menjadikan seluruh umat yang ada di bumi ini menjadi murid-murid Yesus. Dan murid-murid itu dijadikan menjadi saksi, termasuk kita pada saat ini. Ya, adik-adik, siapa yang tahu apa itu saksi? Kalau di persidangan kita pernah melihat kalau ada persidangan harus ada saksi, ya. Jadi kita sekarang ini adalah saksi Kristus. Kenapa dikatakan saksi Kristus? Kita harus memberitakan kebenaran Injil. Tidak perlu takut adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan tadi mengatakan, kamu akan tahu ketika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita gak perlu takut sayang. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menyertai kita, menyertai kamu. Ibu mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Kalau kamu ketakutan, misalnya takut gelap di rumah, atau takut ada ketemu ular di jalan, atau takut sesuatu, kamu mengadu sama siapa? Atau yang menolong kamu, yang selalu mendampingi kamu siapa? Yang pertama adalah orang tua, ya. Orang tua akan selalu mendampingi, orang tua akan selalu menjaga. Ya, kalau di dunia ini orang tua menjaga kita, sama seperti Bapa di surga, dia juga tetap menjaga kita. Walaupun kita tidak melihat wujudnya, tetapi kita merasakan pemeliharaan Tuhan lewat Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diturunkan kepada murid-muridnya dan kepada kita saat ini. Jadi kita tidak perlu takut ya adik-adik. Kalau misalnya kamu pernah kehilangan teman atau kehilangan keluarga, saudara, pasti sedih, ya, sedih, itu pasti. Sama seperti yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus mati, mereka sedih, ya. Lalu Yesus bangkit, berkumpul lagi dengan mereka bersuka cita kembali. Tetapi sekarang kesedihan itu muncul lagi karena Yesus naik ke surga. Tapi kesedihan mereka itu tidak berlama-lama. Karena apa? Karena Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk penghibur, untuk menolong mereka. Jadi sama-sama seperti kepada kita, Tuhan tetap menjanjikan atau mengirimkan Roh Kudus untuk menopang kita, menolong kita untuk melakukan segala yang baik. Apalagi untuk melakukan kebenaran, menyaksikan, bersaksi untuk kebenaran. Jadi tidak perlu takut ya sayang, apalagi kalau bersaksi untuk yang benar, ya. Bersaksi untuk yang benar, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menolong, ya. Dengan kenaikan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut menjadi pengikut Kristus dimanapun dan dalam keadaan apapun, karena Roh Kudus yang akan menyertai kita. Karena apa? Banyak anak-anak sekarang yang takut mengaku jadi Kristen, takut dikucilkan, takut nggak ditemani, takut nggak dikasih ini itu. Sebagai anak-anak Tuhan, ibu mau katakan, jangan takut bersaksi atau menyaksikan bahwa kamu anak-anak Tuhan melalui kehidupan kamu, melalui perkataan kamu. Ya. Yang kedua yang perlu diingat yaitu dengan kenaikan Yesus Kristus dan lewat pertolongan Roh Kudus, kita harus berani berkata benar, ya. Bersaksi untuk kebenaran baik di sekolah maupun di lingkungan perumahan atau di tempat tinggal kita atau dimanapun kita berada. Jadi nggak perlu takut ya sayang ya. Jangan takut bersaksi bahwa kamu anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kamu Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan dipermuliakan, maka kamu juga akan mendapatkan berkat dan sukacita. Jadi kita tidak perlu takut menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus berani, kita harus menjadi pemberani untuk bersaksi untuk kebenaran, bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang sudah hidup, yang menyediakan kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya, termasuk bagi anak-anak sekolah minggu GMI Kanaan Jambi.
Ya, jadi jangan pernah malas mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun sekalipun melalui virtual. Dan jangan takut bersaksi bahwa kita adalah anak Tuhan. Jangan takut bersaksi untuk mengatakan kebenaran, supaya Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Karena apa? Roh Kudus senantiasa menopang dan menolong memampukan kita. Amin adik-adik. Ya, Ibu berharap kita semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita melalui perkataan dan perbuatan. Amin. Amin adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Nanti di akhir doa Ibu kita sama-sama doa Bapa kami, baru kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan atas segala penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menopang dan menolong kami untuk kami boleh menjadi pemberani-pemberani yang menyatakan kebenaran dimanapun kami berada. Sekalipun anak-anak sekolah minggu kami yang masih kecil, biarlah Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu kami boleh menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami hanya ke tangan pengasihan-Mu, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa. Kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Teduh sebentar. Salam adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.